tadi orang tadi hendak menaikkan followernya. Sini Pak, sini lah. Masih aja orang tinggalkan. Pindah orang. Terus ada bunyi lah. Di sana sih. Sampai puluh. Timbul ada. Ini mah ada Maryam nah. Mau ada banyak Ada ini sedikit ya orang yang melihat. Maryam. Oh ini Maryam. Ini Maryam. Lihat tehnya. Langsung dikepri. Kalau sampai apa tulisannya? Tahu adalah Maryamnya mana sih? Umi sayangnya. Umi sayang. Ujar ulun laki sidin sayang jong ya ulun. Iya sayang jong ya ulun. Guru sayang ya laki sidin. Ketawa umi dengar Maryam dengar ya ulun laki pian mengiau sayang juga di WA. Mimpin kang guru ya. Bini ulun. Nya kesayangannya Maryam nih. Kesayangan nah umi sayang je bro. Maryam tadi. Assalamualaikum Engge. Amin ya rabbal alamin danya. Engge kada papa betakon Muhammad Nur. Bini ulun kan jawab, ulun kan. Ulun jawab makanan. Kenapa jadi aneh? Kada ada. Dada. Kamu caranya. Masya Allah bunga sebenarnya rumahnya. Berpilcar Anak lah. Kesini Maryam kinawan Maryam yang dia mana tuh tadi Pak? Palangka. Masya Allah Putra Ali terima kasih. Putra Ali Anto Masya Allah terima kasih. Hinggi. Masya Allah. Langsung aduk kata Sini deh. Tadi lah ulun nak menaikkan pelawarnya. Wajah pian berdua. Oh ini Maryam Palangka nama. Ini Maryam Palangka lah. Ini Maryam Palangka yang tadi itu Maryam Banjar. Itu Amel tuh. Sihatlah Maryam depan. Hanyar dipandirakan pian. Hanyar sudah datang. Apa maksud hatar? Hatar tuh geritik hati namanya. Hatar tuh kadang mengerti ulun. Hatar tuh geritik hati itu hatar namanya. Wari. Hatar tuh macam-macam. Ada hatar yang hak ada, hatar yang kada hak ada juga. Hatar tuh bisa baik, bisa kada. Geritik hati perasaan. Kalau bahasa kita hatar tuh. Untuk majelis salah seorang guru apakah itu termasuk mursyid ulun? Iya kalau pian mahabbah itu mursyid juga namanya. Seperti ini belajarlah. Mursyid itu seluruh orang yang mengajarkan kebaikan itu mursyid. Beda dengan murabi mursyid. Murabi mursyid itu adalah guru khusus. Guru khusus membimbing kita. Itu murabi mursyid namanya. Kalau yang mursyid itu guru mengaji, ya mursyid namanya. Hingga guru di pesantren, ya mursyid juga namanya. Tapi kalau murabi mursyid berarti itu guru yang khusus sudah. Hingga kada apa-apa. Hingga siat harus orang itu nambulik dah membawa banyu orang banyak membawa banyu. Maryam orang mulik dah orang tuh sebentar aja habis besi simpunan. Hingga mulikan. Doakan aja kami Maryam insyaallah. Waalaikumsalam acil sana. Masalah aku sayang terima kasih. Hingga terima kasih. Assalamualaikum. Masyaallah. Oh Maryam. Maryam sama Maryam. Masyaallah tabarakallah. Hingga. Geritik hati. Iya khatar itu geritik hati. Khatar itu ada yang macam-macam yang mahatar itulah. Khatar ya geritik hati bahasanya ada perasaan nyaman, ada kada nyaman itu termasuk khatar namanya. Nanti di tingkatan kema'rifatan hartar itu namanya warid namanya. Kalau orang sudah sampainya ke makamnya itu namanya warid namanya laduni. Khatar juga namanya. Hingga tapi khatarnya minallah namanya. Hingga
Kalau kita ini kan khatar biasa, kada dapat tuh namanya ilham namanya. Petunjuk bahasa kita tuh. Macam-macam nah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Maryam. Inggih Masya Allah. Amin, doakan. Inggih. Guru ulun bahaul abah tak salah naran bin kai ulun diterima yuk kada apa diterima aja niatnya kan di pahalanya untuk itu tak salah kada apa. Kalau anak itu dia kada perlu benamaan gin kada apa. Inggih. Kalau anak dari anak tuh langsung sampai insya Allah. Maryam, Masya Allah, terima kasih. Mana laki Maryam? Salam jala. Semua tidak lepas semua tidak lepas diri. Apa itu bujurlah? Maksudnya apa diri itu? Biar jangan mengaji rakam lah kalau kada paham. Semua tidak lepas daripada diri terperi, diri terdiri ya. Itu maksudnya zahir dan batin maksudnya. Kena pian salah namanya. Sifat dan af'al namanya. Jadi kalau pian mengaji ilmu rakam bujur-bujur gurunya harus paham pian. Termasuk diri apa ya? Diri apa? Diri terperi, diri terdiri. Itu bagaimana memanakan diri terdiri dan diri terperi. Artinya zahir batin. Kemana memanakannya itu harus tahu pian. Jangan mengaji luarnya aja. Gurunya kena tersalah. Karena guru sekarang ini jarang ahli di bidang itu, di ilmu rakam itu. Kalau pian sekadar membaca kitab ya tanpa berguru, nanti kada bisa memanakannya, mengembalikan diri terperi dan diri terdiri tadi itu. Syahadat itu bersaksi. Nah, kayak apa cara menyaksikannya? Amun kada pas bersaksi maka saksi palsu. Kita ini menyaksikan di diri kita, di alam sekalian ini menyaksikan kenyataan sifat dan afal Allah Ta'ala. Ingatkanlah Jainuddin lah bahwasanya bersaksi itu kan asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu bersaksi namanya, syahadat namanya, pengakuan namanya. Yang kita tuh harus mengetahui kesaksian itu, kita paham makna dua kalimat syahadah itu yang terkandung di dalamnya. Terkandung di dalamnya itu kan 50 akaidul iman. Bila pian paham akaidul iman itu berarti pian sudah paham al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftakiran ilaihi ma'adahu. Bila pian paham itu berarti pian di makam ihsan namanya. Bila pian di makam ihsan itu menyaksikan sudah pian. Di makam musyahadah namanya menyaksikan. Karena pian sudah mengetahui kandungan daripada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pian sudah paham, itu sudah menyaksikan pian di dalam makam musyahadah. Makanya kita tuh belajar dulu ilmu tauhid. Bila sudah sempurna belajar ilmu tauhid lalu kita musyahadahkan, berarti kita sudah masuk kepada makam syahadah namanya, makam menyaksikan. Pasti pas. Asal belajar tauhid, belajar maknanya tauhid itu. Kalau kada bisa pas. Tetapi syahadatnya diterimalah, syahadat diterima bagi orang awam. Habis itu pian naik ke makam salikin, habis itu kepada makam wasilin. Itu bukan menyaksikan lagi, kalau makam wasilin itu menyatakan dah. Nyata sudah pian menyaksikannya, merasakannya sudah. Jadi jangan pian belajarnya cabut-cabutan, jangan. Belajar sifat 20 itu dari benar-benar dari sifat yang wujud, yang nampak, ya ada. Sifat 20 lah belajar dulu. Baru pian akan merasakan. Kalau hendak memulai pelajaran batin dimulai dari mana guru? Sifat 20 belajar dulu. Kada ada baisi murabi bisa aja lah. Kada apa-apa guru yang melajari itu. Pian kada bisa juga dimurabi orang dulu. Kalau pian kada matang dulu ilmu tauhidnya. Karena orang yang bermurabi itu dia sudah tahap kepada salikin. Mengamaliyahkan amaliyah. Yang mana mengamalkan amaliyah ini dengan ilmu hakikat mengamalkannya. Itulah zarlah. Belajar je ilmu tauhid dulu. Nanti diamalkan ilmu tauhid itu masuk kepada ilmu hakikat namanya. Ada Abah Guru Sihat terus. Enggih sama-sama insyaallah. Enggih Maryam. Seperti itulah. Orang ini banyak-banyak hendak menjadi wasil terus hendak jadi wali je terus. Perjalanannya dulu dijalani. Lah. Maryam, terima kasih. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah.
Terima kasih Mariam, Masya Allah. Dari Banjarmasin, Masya Allah Mariam Buja. Guru di mana alamat pian? Di Lamandau, Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Al Ahmad, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Nggih. Supaya supaya lebih mesra. Walid, Masya Allah. Rajin dia kesampit pian lah guru. Kada rajin. Jarang ulun kesampit kecuali ada keperluan. Barabai, Masya Allah, tabarakallah. Ulun umpat menyembah, Masya Allah. Arjun, Masya Allah. Maksud salat di dalam. Apa tuh salat di dalam? Di dalam apa dulu? Maksud salat di dalam apa dulu? Enggih. Enggih, ulun bacakan dulu lah. Waalaikumsalam. Ulun orang Martarpura di dalam pagar. Enggih, Masya Allah. Salam je lawan pembakal dalam pagar lah Haji Udi. Hanya ulun datang dalam pagar juga. Enggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat di dalam salat itu kayak apa guru? Adalah salat di dalam salat. Ada terbuka ulun kalau salat di dalam salat. Aja berlian. Artinya orang itu kadang merasa salatnya itu disalatkan. Itulah salat di dalam salat. Orang itu panah di dalam salatnya. Jadi dia itu salat tapi dia itu panah di dalam salatnya. Dalam artian dia kadang merasa dia salat. Merasa disalatkan saja. Dalam artian dia mati pada sifatnya, pada afalnya, pada geraknya di waktu dia melaksanakan salat. Itulah maksudnya dia memandang salat di waktu dia salat. Itu, seperti itu. Memandang dia siapa? Memandang dia dengan kebesarannya di waktu salat. Itulah. Rajin salat atau sembahyang inggih. Apa yang dekat dengan hati? Apanya yang dekat dengan hati pian? Tergantung pian. Kalau pian dunia didekatkan dengan hati, ya dekatnya dunia namanya. Makanya hati itu disebutkan kalbu, bisa berbulak-balik. Kadang-kadang yang dipandangnya adalah hak, kadang-kadang adalah hijab yang dipandangnya. Hati tadi itu. Jadi yang dekat dengan hati apa? Yang masuk ke dalam hati. Guru kalau sembahyang soranganan harus bakomat kah? Apakah ada? Bersunat bekamat. Pakai kamat kalau kita sembahyang soranganan. Ulun kada hafal kalau rukun 13 di diri itu. Enggih. Dari urat tulang sungsam pendengaran penglihatan macam-macam itu kada hafal. Enggih, ulun satu aja ulun pandang biasanya tuh. Kada tapi banyak ulun mengatakan rukun-rukun di diri 13 itu. Karena di dalam tauhid itu seperti itu aja. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Artinya pendengaran, penglihatan, sifat dan apal kita ini kada mawjud. Kenyataan daripada sifat dan apal Allah Ta'ala saja sudah. Karena rukun 13 itu hilang dengan itu. Kalau salat sebelum salat pangguru, artinya orang itu berniat. Habis sembahyang zuhur berniat asar. Itu dinamakan sebelum salat dia salat. Kalau di dalam ilmu apa namanya? Di dalam ilmu fikih namanya seperti itu. Kalau di dalam ilmu hakikat bahwasanya orang itu senantiasa ingat, senantiasa tenggelam, senantiasa fana namanya. Sebelum dia salat dia sudah mi'raj, sudah mengenal akan sifat, memanakan diri lah, musahadah. Orang sering menyebutnya tuh salatul daim. Orang yang senantiasa kekal dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, merasakan kebesaran Allah Ta'ala terus di dalam setiap gerak dan diamnya, itu dinamakan salatul daim namanya. Salatul daim. Nah apabila dia mengerjakan salat, maka bertambahlah kepanaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pian itu misalnya sebelum salat sudah salat, lalu ampi salat dia.
Karena orang yang mengatakan salat sebelum salat itu adalah orang yang mencapai ma'rifat. Orang yang mencapai ma'rifat. Kalau kita awam gak ada bisa kita. Di makam kita awam. Aku ini sebelum salat sudah salat. Diorang kayak apa? Ingat ya. Ingat pian itu apa? Ingat sembahyang. Salah. Ingatnya tuh dia meliputi kebesaran Allah Ta'ala. Baru orang itu hak menyambat mengatakan sebelum salat. Karena salat itu adalah mi'rajnya seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala. As-salatu mi'rajul mu'minin. Artinya sembahyang itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Artinya bertemunya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan kebesaran Allah taala, yaitu orang itu di makam panafillah namanya. Kalau kita awam ini belum lagi mencapai makam panafillah, hanya 3 hari belajaran, 3 malam belajaran nang kada beguringan, sudah menyatakan panafillah kada bisa nang sebelum salat sudah salat. Itu harus mengerti pengertiannya. Artinya orang yang di dalam salat kah, di luar salat kah, dia senantiasa panah terhadap Allah Ta'ala. Itulah dinamakan salatul daim yang sebenarnya di dalam ilmu ma'rifat dan ketika dia sudah mencapai ma'rifat. Kalau dia kada mencapai ma'rifat, kada bisa mengatakan itu. Itu alasan kulir aja orang sembahyang. Ulun bagayaan bayangan guru yang dekat dengan hati jantung. Ialah ini, ada lagi yang dekat dengan pian berpandir serta masalah organ. Yang dekat dengan hati itu darah, bukan jantung. Karena darah itu di dalam hati anakannya. Kan kalau bicara organ. Ulun bagayaan ya. Izin bertakun guru lah, belum mati sebelum mati maksudnya kayak apa guru? Mati sebelum mati itu mati hakikat maksudnya. Menghilangkan hijab. La maujuda, la kudrata, la iradata itu mati dalam hakikat. Nanti ada cara mengamalkannya yaitu dengan musyahadah. 1, dengan zikir. 2, dengan zikir apa? Zikir sir namanya. Zikir sir. Mautu qabla antamut itu adalah menyatakan diri kita ini mati di dalam hakikat namanya. Ini yang di atas kada terbaca diulang ke bawah lah pertanyaannya. Soalnya anu ulun ini berjalan. Anunya lah kalau kada jelas benar, biar hendak jelas benar minta aja naik. Kada apa-apa. Mudahan guru selalu sehat lancar bujur benar. Ini jalan menuju laduni apa yang ditempuh? Beli ilmu dulu. Laduni itu tidak akan didapat kecuali orang mencapai sir sampai kepada makam sir. Kepada makam panafilah nanti baru didapat namanya laduni. Laduni itu ada 3 tingkatan lah, 3 tingkatan. 1 di makam syariat namanya hidayah. Yang kedua di makam tarikat atau di makam salikin namanya taufik namanya. Kalau di makam namanya wasilin atau panafilah itu baru namanya laduni yang sebenarnya, yaitu sir minallah namanya. Sir daripada Allah Ta'ala itu laduni. Lalu bagaimana orang itu mencapai kepada laduni yang sebenarnya? Ia menjaluri jalan syariat, yaitu dia itu mengerjakan ketaatan. Masuklah dia kepada makam salikin namanya. Setelah dia masuk kepada makam salikin, berbuat taat macam segala, yaitu dengan lillahi ta'ala ilahi anta maksudi warida kamat lubi. Benar-benar di bawah bimbingan guru, baru dia nanti akan mencapai wasil. Disitulah dia akan mendapatkan laduni yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Nggih. Ainul hakikat itu apa guru? Ainul hakikat itu kada bisa pian kecuali pian sampai kepada makam wasil. Ainul itu artinya benda, hakikat itu benar-benar nyata hakikat itu. Hakikat yang nyata itu namanya ainul yakin namanya, hakul yakin namanya, yaitu makam yang diperoleh sesudah orang mencapai wasil ilallah. Ya, tadi ulun sampai kepada makam wasilin namanya, arifin. Benar-benar nampak tajali kebesaran sifat Allah Ta'ala. Itulah makam ainul yakin namanya. Guru ngaran kita sama, iya mantap. Cakra Baskara. Hari ini saya menangis terus bila melihat orang berbuat baik. Itu sama dengan Maryam tuh. Maksud ainul hakikat sudah ulun jelaskan tadi. Ainul hakikat. Ainul hakikat itu sudah di makam tajali namanya.
Maryam, terima kasih. Kalau naik ke atas khusus yang bertanya itu aja lah, yang membawa kepada kelejatan. Kalau mau naik, guru ulun bertanya ini misalnya, baru minta naik. Seperti itu. Karena nanti ulun kada terjawab yang di bawah. Sudah ulun jawabakan ainul hakikat, hakul yakin namanya. Ain itu artinya benda namanya lah. Benda yang hakikat. Kenyataan hakikat sudah dilihat. Kalau di kita di makam musyahadah itu namanya memasukkan diri kita kepada hakikat namanya. Misalnya la maujuda, la kudrata, la iradata. Itu menenggelamakan di dalam makam hakikat namanya. Nah setelah itu baru kita mendapatkan namanya ainul hakikat. Ainul hakikat itu adalah ma'rifatullah. Orang sudah mencapai ma'rifatullah, itulah orang mendapatkan ainul hakikat namanya. Nah itu. Ainul hakikat, ainul yakin namanya. Bila sudah dapat ainul hakikat itu, baru dia ainul yakin. Benar-benar hakikat. Tadi kan seperti inilah, baitulah lah. Kalau kita menyatakan la maujuda, la kudrata, la iradata, itu namanya menenggelamakan kita di dalam hakikat namanya. Setelah kita benar-benar dirasakan tidak mempunyai hakikat, mempunyai pendengaran, mempunyai penglihatan, lalu hakikat pendengar yang sebenarnya, melihat yang sebenarnya, sifat mendengar yang sebenarnya ialah yang timbul. Itulah namanya ainul hakikat namanya, yaitu ma'rifatullah namanya. Nah itu. Amalan agar rumah supaya dijauhkan dari hal gaib apa guru? Baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali ketika hendak guring. Baca 21 kali bismillahirrahmanirrahim. Kada kawa tuh yang gaib-gaib kayak yang apakah mencuri kada bisa orang. Guru bertaubat orang yang sudah belajar ma'rifat kalau dia berbuat dosa kayak apa guru? Ya seperti itu. Karena ma'rifatnya orang yang sudah ma'rifat itu taubatnya adalah yang asalnya kada ingat menjadi ingat. Bukan lagi taubat dengan nang syariat. Taubat syariat itu taubat yang biasa. Ada hak orang dikembalikan. Ada berbuat dosa, beristighfar. Itu kalau orang sudah masuk kepada ma'rifat itu, dia satu aja dosanya. Bahasanya bila hatinya lupa terhadap Allah Ta'ala, itulah dia bertobat. Bertobatnya ke apa? Kembali kepada ingat kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Itu. Taubat itu kan ada yang zahir, ada yang batin namanya. Kalau taubat batin itu seperti misalnya yang asalnya hati kada berzikir, kembalikan kepada berzikir. Kalau hati misalnya kada musyahadah, kembalikan kepada musyahadah. Itu taubat batin di makam hakikat untuk mencapai ma'rifat tadi. Jadi pondasi orang mencapai ma'rifat itu adalah taubat jahir dan taubat batin dulu, baru dia bisa mencapai ma'rifat. Kecuali itu dikehendaki Allah Ta'ala. Nah, sudah ulun jelaskan ainul yakin itu sudah kada perlu lagi pian bertanya. Ini. Kalau berzikir la ilaha illallah pandangan batin sebaiknya bagaimana? Sama aja. Pian berzikir la ilaha illallah kah? Berzikir Allah Allah kah? Berzikir misalnya hu kah? Atau pian kada berzikir sama sekali kah? Yang zikir sir sama sekali pandangannya sama apa? Mutu qabla am tamut. Jangan ada menimbulkan diri rasa mempunyai bisa berzikir, mempunyai rasa berzikir. Jangan tenggelamakan di dalam la ilaha illahnya tuh. Nyatakan pian menyaksikan bahwasanya seluruh batang tubuh pian ini cudilah seluruhnya itu kenyataan daripada kalimat la ilaha illallah itu. Sehingga pian kada merasa diri pian al mustagnian saja yang timbul. Al mustagnian an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilahi ma'adahu yang timbul. Mubtakirnya hilang dah di dalam kekayaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kalimat la ilaha illallah tadi. Jadi orang berzikir la ilaha illallah itu nanti tergantung musahadahnya. Musahadahnya apakah dia paham terhadap ilmu tauhid atau tidak. Karena bila sudah paham ilmu tauhid, ilmu hakikat, dia itu berzikirnya la ilaha illallah itu tidak ada lagi maknanya tiada Tuhan selain Allah Ta'ala kada. Tetapi menyatakan dirinya tidak ada. Bisa macam-macam nanti timbulnya kalau dia sudah paham. Kada mesti artinya la maujuda illallah, tidak lagi. Makanya berzikirnya itu kada mesti kalimatnya la ilaha illallah atau Allah Allah atau hu kada mesti lagi. Mendengar bunyi cacak itu bisa juga zikir baginya. Karena dia senantiasa tenggelam di makam musyahadah namanya.
tenggelam di makam musyahadah itu semua yang dilihatnya, semua yang didengarnya, semua yang digerakkannya itu sudah menjadi zikir. Seperti itu. Itu di makam musyahadah. Orang yang hendak ke dalam keadaan wasil kepada Allah Ta'ala itu harus menenggelamkan dirinya dulu di makam musyahadah. Kalau kada bisa dia fana, kada bisa dia wasil, kada bisa dia mencapai ma'rifatullah. Itu sudah pasti. Dakoni wahyu nih kalau kada percaya. Yang memberi gib nih. Siapa aja bila kada melewati makam musyahadah, kada bisa fana orang itu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makam musyahadah itu apa? Menyaksikan seluruhnya. Zahir dan batinnya itu tidak ada dia. Nah, cara pian menyatakannya, maka zikirnya kada berhuruf, kada bersuara. Setiap yang didengar jar ulun tadi, setiap yang dilihat, setiap geraknya, setiap apa semuanya jadi zikir. Karena dia menyaksikan tauhidul afal, tauhidul sifat, suhudul kasrah, suhudul fil wahdah, wahdah fil kasrah. Itulah di makam musyahadah itu. Nah, kalau kada kayak itu kada bisa orang mencapai ma'rifat. Biar gurunya kayak apa. Ini gurunya kayak apa aja. Masalahnya dia kada bisa memanakkan dirinya terhadap gurunya aja kada bisa, apalagi dia memanakkan dirinya dalam zikirnya, makinnya bertambah kada bisa. Seperti itulah. Nah, jadi pian kita harus mengerti dulu zikir syariat. Zikir syariat itu semuanya zikir syariat. Allah, Allah, hu, zikir syariat. Apabila di batinnya tidak memandang kebesaran Allah Ta'ala, maka hukumnya syariat. Walaupun zikirnya la ilaha illallah, tapi hatinya tenggelam. Zahir batinnya tenggelam terhadap Allah Ta'ala, berarti la ilaha illallah itu zikir hakikat. Walaupun ditulis orang la ilaha illallah itu zikir syariat, Allah itu zikir hakikat, hu itu zikir ma'rifat. Tetapi kalau kosong hatinya waktu mengucapkan itu, semuanya adalah zikir syariat. Wallahu a'lam. Amuk sidin. Sidin amuk. Cepati Maryam. Cepati pian betakon nah. Orang yang mendengar pandir ulun biasanya kada nyaman bila berpandir kenapa guru. Kada tahu ulun. Bisa jua hati orang kada bersih. Guru izin jelaskan perbedaan ciri-ciri sihir dan karamah. Karamah itu didapat ketika seseorang itu tenggelam di dalam sifatnya, di dalam afalnya. Dalam artian orang itu apabila waridnya datang terlalu besar dan dia tenggelam di dalam sifatnya Allah Ta'ala, maka perkataannya kun, itulah karamat namanya. Kalau sihir itu diusahai bisa juga bergandingan dengan jin dan macam-macam, itu beda. Kalau orang itu sihir itu dia merasa bangga dengan sesuatu yang dikerjakannya, itu sihir. Tetapi kalau karamat itu yang ditimbulkan oleh wali, dia malu dengan karamatnya itu karena rasa timbul ada di hatinya. Hakul yakin lawan kalamnya, enggak. Hakul yakin lawan kalamnya Abah Guru dari irsyad dari Allah Ta'ala. Iya itu sudah. Enggak, kada itu lain pertanyaan namanya pian itu. Itu menyatakan yang ada di diri pian Maryam. Enggak. Maksud ulun tadi itu kada ulun jelaskan karena itu pribadi pian Maryam lah. Hakul yakin lawan kalam itu nyata sudah sebijian awak kita. Inilah ya Abah Guru dari irsyadnya. Itu irsyad itu kalau sudah di makam hakul apa tadi itu yakin dia sudah makam di kalamnya itu Maryam lah, itu lain irsyad lagi namanya. Warid namanya sudah Maryam. Irsyad itu setelah kita mendapatkan di makam musyahadah baru irsyad. Habis itu baru terbuka futuhat, baru kita mendapatkan namanya tadi hakul yakin kalam tadi itu. Namanya tuh warid Maryam lah. Jangan lagi dipadahkan irsyad kada aja. Kata-katanya tuh terserah lah, hendak warid kah, hendak irsyad kah. Bagi yang paham, bagi kayak pian kada apa-apa. Kalau kada paham ulun urutakan biasanya. Dayak bari itu bibi. Penjelasan dari kun jatulah itu di makam Ahdiyah. Di makam namanya Dayak Baritulah, di makam orang itu panah pijat namanya. Sudah wasil tuh dah. Wasil itulah Dayak Baritulah
nanti orang itu namanya ada dia merasakan panah pada jetnya saja. Nah, itu di dalam kitab itu namanya kalau martabat 7 di makam ahdiyah namanya. Orang itu benar-benar panah sebijian, panah pada jet. Dan ini apabila jar ulun tadi lah makam wasil telah makam wasil. Orang itu kalau pertama wasil itu panah pijat dulu. Yaitu sifatnya panah, afalnya panah, jatnya panah. Nah, nampak kebesaran Allah Ta'ala. Disitulah makan kun hukun jatullah. Artinya benar-benar dia menampak kebesaran sifat dan jatnya Allah Ta'ala. Itu di makam ahdiyah namanya. Nah, disinilah yang bisa timbul karamat. Tadi itu kalau dia panah sebenarnya. Nah, setiap orang panah itu sebenarnya nama aja ahdiyah, wahdah, wahidiyah itu nama saja sebenarnya. Orang yang sudah panah itu dimakan kun hujat ya. Itu di makam panah itu kadada bernama ahdiyah, wahdah, wahidiyah itu kadada. Kenapa? Karenanya di makam kun memang. Karena orang itulah, Dayak Bari itulah apabila sudah kada mempunyai sifat, mempunyai apal, mempunyai jat, mempunyai asma kadada lagi, tetapi diambil oleh Allah Ta'ala, disitulah orang itu mustajab doa. Makanya disebutkan hukun jat. Dia kun jadilah inya jat. Dia siapa? Dia kita. Jadilah jatnya. Artinya mesra, lebur dengan jatnya. Jadinya kadada. Maka disitulah terjadi mustajabah doa tadi. Seperti yang dikatakan Maryam tadi di atas tadi. Nah, itu sudah tenggelam di dalam kalamnya namanya. Di dalam sifatnya. Itu semuanya nanti di situ. Nah, nanti baru habis itu turun. Bisa di makam ahdiyah, wahdah, wahdiyah. Kenapa? Karena panahnya nanti pada sifat, pada af'al. Itu tuh semuanya martabat yang 3 itu martabat uluhiyah jar ulun. Martabat ahadiyah, wahdah, wahdiyah itu sebenarnya makam panah sebenarnya. Apabila orang panah kada mengartinya wahdah, wahdiyah, wahdiyah itu kada mengerti sebenarnya. Tetap pian kayak apa aja ngarannya itu. Ngaran tuh untuk ditulis di kitab aja. Ditulis di kitab aja pian kada mengerti nanti di situ. Karena yang nampak itu jatnya. Bila jatnya tuh sifatnya afalnya nampaknya nak. Disitulah pian kenyataan ditulis itu supaya kita paham. Makanya ada orang menyampaikan lah ini makam awam, makam salikin ujar ulun. Itu supaya pian paham tingkatan pian itu pandangan musyahadah batin itu sampai di mana maksud ulun. Pian itu, aku ini masih di awam berarti karena niatku kayak ini. Aku ini di makam salikin karena aku musyahadah. Aku ini makam hakikat sudah, makam tajrid sudah karena aku kada bisa lupa lagi dengan Allah Ta'ala. Nah itu sebenarnya itu salikin itu panjang jurang deh. Setiap orang berzikir itu di makam salikin. Setiap orang yang tujuannya beribadah kepada Allah Ta'ala itu adalah makam salikin namanya. Bila dia merasakan kelezatan berarti wasil tuhnya. Bisa panjang waktunya, bisa sedikit. Tetapi setelah wasil itu kita seluruh hidup kita ini dari kita mencapai itu sampai kita nanti meninggal makamnya makam salikin terus. Makam salikin ini nanti dibukakan berakhir dengan makam wasilin namanya. Dibukakan Allah Ta'ala lagi futuhat, dibukakan Allah lagi kemarifatan. Itu kembali namanya ke makam ma'rifat namanya, ke makam orang itu panafillah. Habis panafillah sebentar kembali lagi ke makam salikin. Tidak ada orang panah salawasnya itu tidak ada. Kalau ingat salawasnya sesudah makam wasilin iya. Namanya makam bakabillah, makam mahabbah. Itulah. Ngalih ulun menjelaskan karena kada belajaran pala. Kalau belajar jangan di inbox ulun terus terang kalau di inbox pertama ulun jelaskanlah. Ulun ini bukan orang yang hobi membaca tulisan menulis kada hobi ulun. Pian kalau berkisah di inbox ulun misalnya berkisah kada ulun terbaca, ulun gisir-gisir aja. Kada terbaca apalagi panjang. Ini panjang tulisannya kisahnya. Ya itu kata. Guru talqin zikir itu harus secara langsung kah? Ya mesti secara langsung. Guru dan talqin zikir itu kayak apa? Ya biasa aja la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah. Talqin zikir itu talqin zikir. Nanti kan talqin zikir itu ada berupa namanya tarikat yang harus diamalkan. Itu talqin zikir sama aja la ilaha illallah. Kalantakan ma'rifat itu kata kada betuhan lagi bujur kada mau kada betuhan. Kayak apa biar ini kada ada kalantakan ma'rifat itu kada ada lantakannya. Baitullah lah. Ma'rifat itu kada ada ujungnya.
Kalau ada ujungnya berarti Allah Ta'ala itu fakir. Inge, kemakrifatan itu tidak ada akhir. Oh, ini akhir makrifat ya. Ada ya akhir makrifat, yaitu kembali kepada salikin, ditutup oleh Allah Ta'ala kemakrifatannya. Kemakrifatannya ditutup oleh Allah Ta'ala kembali kepada salikin. Inge, kalau waktu makrifat itu aja kada betuhan lagi. Wah, justru di situ yang nampak pian melihat kebesarannya, karena makrifat itu artinya mengenal dengan sebenar-benarnya kenal. Arab tuh Rabbi bir Rabbi sudah. Nah, itu kada betuhan lagi lah Tuhan. Disitulah pian merasakan makam pian kena makam hamba yang sebenarnya. Yang ulun jelaskan inilah mukanya, ialah bagian mukanya. Kalau wahyunya paham. Bagian mukanya pian anak dalam tuh cari guru yang bujur-bujur. Ini ulun menjawab sesuai dengan pertanyaan pian aja. Sebenarnya banyak yang disembunyikan, kada boleh kita ungkapkan. Tapi kalau pian rajin bertanya, tak ungkap ulun biasanya. Ciri-ciri murabi mursyid kayak apa guru? Ciri-ciri murabi mursyid ini kada kawa pian melihatinya secara kasat mata, kecuali orang itu masyhur sebagai murabi mursyid, baru pian bisa melihat ciri-cirinya. Yang jelas murabi mursyid itu orang yang istiqamah amaliyah batin jahirnya, istiqamah amaliyah batinnya. Nah, bila orang itu istiqamah di amaliyah jahirnya, berarti orang itu menunjukkan istiqamah amaliyah batinnya, yaitu senantiasa musahadah terhadap Allah Ta'ala. Orang itu berarti di makam tajrid namanya. Orang itu bisa tajridnya. Bila tajrid berarti kalau sesudah dia panah, sesudah dia wasil, berarti itu murabi mursyid tuh orang itu. Nah, yang menjadi masalah itu pian kada tahu. Karena orang murabi mursyid ini biasa menyembunyikan keadaan dirinya seperti biasa. Nah, makanya Andri lah. Kalau pian bertanya masalah murabi mursyid ini, murabi mursyid itu dia itu diberi irsyad untuk membimbing kita. Kalau dia kada diberi irsyad, kada bisanya membimbing. Hatta anaknya seorang kada bisa. Nah, maka sidin itu murabi mursyid ya. Kenapa anaknya seorang kayak itu ya? Karena membimbing seseorang itu berdasarkan irsyad dari Allah Ta'ala. Ketika orang itu murabi tadi itu terbuka hijabnya, disitulah dia melihat siapa yang akan dibimbingnya, diberi isyarat oleh Allah Ta'ala. Tetapi tidak semua orang yang terbuka hijab itu menjadi murabi mursyid. Dalam artian seperti ini, jarulun biasanya itu. Setiap wali itu belum tentu murabi mursyid. Tetapi setiap murabi mursyid itu pasti wali. Ingatkanlah, setiap wali itu belum tentu murabi mursyid. Tapi setiap murabi mursyid itu pasti wali. Nah, orang wali itu ada yang diberikan wilayah untuk membimbing orang. Ada nang wali itu untuk berdiam ajanya. Ada untuk membimbing orang, ada. Nah, itulah. Makanya wali itu ada yang diberi wilayah, ada. Ada wali itu nang kada diberi wilayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya wali kutub, wali agawan, wali macam-macam. Itu ada aja wali itu yang biasa aja. Dia tidak mempunyai kedudukan dalam artian dalam wilayah. Nah, dia itu bisa berada di wilayah orang. Di wilayah seorang wali, sehingga dia tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kewilayahan, kewalian terhadapnya. Berarti masih ada wujud diri. Kalau orang panah itu kan ada wujud diri. Nah, berarti kan pian harus paham di situlah. Ya, di dalam kepanaan itu yang tajali cuma kebesaran Allah Ta'ala. Kebesaran Allah Ta'ala. Kalau pian masih meraka-raka, amun masih batuhan, berarti masih beragama. Berarti pian masih terpandang amalia. Nah, berarti masih ada wujud diri. Berarti pian belum panah. Belum lagi tahapan panah. Masih di tahapan namanya pian itu mereka-reka masih. Belum sampai kepada makam panah itu. Makam panah itu. Makanya orang di makam panah itu mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat dulu. Baitullah lah. Itu menjalankan agama namanya tarikat dulu. Nah, waktu dia beramal itu namanya syariat namanya. Waktu dia menuju dirinya, tujuannya kepada Allah Ta'ala, itu namanya bertarikat namanya. Waktu dia musahadah, itulah namanya suluk namanya. Namanya suluk salik namanya dia. Waktu mengamalkan itu. Nah, suluk salik di dalam suluk bertarikat bersyariat tadi itu nyata di makam syariat.
Nyata di makam syariat kalau belum fana. Kalau sudah fana itu nampak melihatnya, nampak merasakannya. Tidak ada lagi bicara agama, tidak ada lagi. Nah, karena orang ini dalam keadaan fana itu dia kada merasakan apa-apa lagi selain daripada kebesaran sifat dan apalnya. Seperti itu. Baitulah lah. Pian harus bisa memilih, membedakan di mana. Makanya ulun sini sering menceritakan di Lipulun ini makam-makam itu, kedudukan-kedudukan itu, supaya pian jangan menyatakan di makam syariat ke hakikat, tetapi membawa syariat itu ditenggelamakan di dalam hakikat. Nanti itu, itu. Supaya paham, belajar dengan sebujur-bujurnya dari awal belajar, supaya pian membedakan, bisa membedakannya nanti. Itu kan kata-kata orang, mun masih beragama aja, masih bertuhan berarti belum marifat. Bertuhan dulu. Kita mengucap la ilaha illallah, baru mengerti la ilaha illallah itu. Baru kita makamnya namanya kita tuh makam hakikat masuk. Macam lah enggak ada belajar, susah ulun madahkan ya. Belajar tasawuf tapi taraup kada bersembayangan tadi. Belajar tasawuf merasa bangga, merasa dia berilmu tuh taraup juga namanya. Tasawuf itu artinya membersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang kada baik, itu tasawuf namanya. Orang itu kalau kada bertasawuf itu dia kada akan mencapaikan ma'rifat, karena tasawuf itu adab zahir dan adab batin. Orang yang bertasawuf adab zahirnya taat kepada Allah Ta'ala, adab batinnya dia tawadu terhadap Allah Ta'ala. Tawadu itu artinya merasa kada punya di sisi Allah Ta'ala. Dikerjakannya syariat sembahyang, tapi dia kada merasa dia merasa sembahyang, merasa mampu sembahyang. Itu namanya bertasawuf. Kalau tarawuf itu selang lengkap-lengkapnya deh. Sudah kada sembahyang, melawan pulang. Mengaku Allah Ta'ala pulang. Ulun yang gambut, Masya Allah gambut. Yang taliwat lah, ulun minta maaf lah. Pian ulang jadi bawah nah. Pertanyaannya kalau taliwat ulun. Hanya aja. Yang hidup hanya Allah Ta'ala. Itu sabuting ja. Ada mau tak dua guru pian itulah hendak mencapai nang sabuting tu nah. Maulah pian menduakan. Yang kada paham lagi dia. Kada paham. Kada paham ulun sambetakan panah aja kada paham lagi pian. Ulun menyambetakan tadi ulun lebur panah itu nah pian masih mengarasi yang hidup itu hanya Allah Ta'ala. Justru itulah di makam musyahadah dulu menyatakan mati diri kita ini pada hakikat supaya yang hidup itu nampak. Maulah tak dua. Kita tuh di makam musyahadah tuh sudah panah, kita kada ada menyatakan diri kita hidup. Itu pian perlunya belajar itu dari awal tuh. Jangan di kan pandiran orang masih ada yang hidup berarti tak dua. Bujur kalau di makam hakikat kena di makam ma'rifat. Pian bisalah merasakan di makam hakikat tuh yang benar-benar wasil itu yang merasakan panah pian kada ada bisi apa-apa mati itu. Di dalam hakikat bisalah. Kalau sekadar pandir aja, sebertaan orangnya bisa. Ya disitulah namanya makam, namanya Arab tuh Rabbi birabbi baitullah lah. Situ pian hanyar paham kena tuh aku mengenal sifatnya dengan sifatnya. Adalah kita sifat kita kada ada. Jangankan sifat kita, wujud kita aja kada ada di waktu itu. Kayak apa hendak hidup. Itu pian harus belajar di makam panah. Arti panah itu apa garang dulu. Panah di makam musyahadah kayak apa? Panah di makam sudah mencapai ma'rifat itu seperti apa? Lam yadri lam yajuk lah baitullah lah. Kalau pandiran pian itu bulik-bulik, kalau lihat itu pian belum merasakan lagi. Hanya umpat pemandiran orang aja. Guru cara berhakikat yang bujur supaya jangan tersesat. Ya nyatakan ya, belajar dulu yang utama. Belajar meyakinkan, belajar berzikir, belajar menafikan la ilaha illallah, la maujuda la qudrata, la iradata, la hayata. Belajar itu bujur-bujur.
mengerti dulu apa itu kudrat, apa itu iradat. Nah, dimusyahadahkan, dirasamakan, ditapakurakan dulu itu. Nanti setelah kita memanakan sifat kita, kadang mempunyai sifat, itu baru sifat yang nyata saja nampak. Kalau kita menyatakan diri kita kadang hidup, baru yang hidup nampak. Kalau kita menyatakan diri kita kadang mempunyai apal, maka apal yang nyata nampak. Itulah namanya ainul yakin tadi itu, hakul yakin namanya. Makamnya adalah wasil ilallah, yaitu wasil atau ma'rifatullah nanti. Kada bisa Allah. Nurul Bukhti, Maulati, Maulati. Dalam kisah awal penciptaan, kawakah penjelasannya? Itu yang sama dengan judul ulun tuh, nang kipian pandirakan itu Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah pernah mendengar Nur Bukhti, adalah Maulati, Maulati. Dalam kisah awal penciptaan, yaitu Nur Muhammad tadi yang diliputi oleh kebesaran nurnya Allah Ta'ala. Karena Nur Muhammad itu majhar, itulah Nur Bukhtinya. Kenalah dulu lah. Yang membuat seorang salik turun menjadi awam. Menjadi salik itu menjadi awam apabila terpandang amaliyahnya, terpandang dirinya, itu kembali kepada awam. Orang itu kalau beramaliyah terpandang amaliyahnya, atau terpandang misalnya terpandang padilat amalnya, terpandang dia merasa beramaliyah, itu kembali kepada awam. Nah, pertama dia berharap akan dari amaliyahnya, yang kedua dia merasa beramaliyah. Nah, itu kembali kepada awam tuh, ini kembali kepada awam. Karena tingkatan orang awam itu beribadah adalah mengharapkan pahala, terhindar daripada neraka, dan ia merasa menunaikan menunaikan kewajibannya. Lalu dia menuntut akan itu hasil daripada amaliyahnya. Nah, itulah namanya di makam awam orang tadi. Kalau orang di makam salikin, tunglah, itu di makam salikin itu orang tadi kadang memandang akan itu amaliyahnya. Dia beramaliyah, dia kadang merasa dia beramaliyah. Yang dia rasakan bahwasanya dia mampu beramaliyah ini semata-mata adalah kebesaran sifat dan af'al Allah Ta'ala. Sehingga dia tenggelam, merasakan lezat musyahadah saja di waktu dia beramaliyah. Nah, itu di makam salikin. Karena makam salikin itu orang senantiasa musyahadah dan murakabah, menyaksikan dan merasakan kebesaran Allah Ta'ala saja yang meliputi dia. Sehingga dia kadang merasa dia beramaliyah. Itulah di makam salikin namanya. Atau dia merasakan dirinya yang beramaliyah ini seluruhnya adalah Nur Muhammad saja. Nah, itu tetap dia di makam musyahadah, tetap di makam salikin. Walaupun tidak beramaliyah, di dalam duduk berjalannya, orang ini berjalan, berdiam, memandang orang, selama dia menyaksikan kebesaran Nur Muhammad atau kebesaran daripada sifat dan Allah Ta'ala, maka orang itu tetap namanya di makam salikin namanya. Karena dia senantiasa suhudul kasrah fil wadha wahdal fil kasrah, atau dalam keadaan musyahadah dan dalam keadaan murakabah, di dalam keadaan panafilah dan bakabilah senantiasa. Itulah orang ini tetap di makam salikin namanya. Seperti itu. Nanti kalau dia berjalan senantiasa seperti itu, berbaring seperti itu, jatuhlah memerasakan kebesarannya saja. Nah, orang ini akan terbuka futuhatnya. Kadang mesti waktu dia di kamar, kadang mesti waktu dia beramaliyah, kadang waktu berbaring terbuka futuhatnya. Nah, seperti itu diamalkan. Seperti itu diamalkanlah. Seperti itu diamalkan. Berbaring, mandang kebesaran Allah Ta'ala saja. Terus di hati itu istiqamah namanya. Artinya kita memasukkan makam kita ke makam tajrid namanya. Tajrid batin namanya. Tidak memasukkan yang lain selain daripada memandang kebesaran Allah Ta'ala. Nah, ini panah namanya di dalam makam musyahadah namanya. Lenyap di dalam makam musyahadah sudah. Nah, itu karena diberikan Allah Ta'ala kepanaan yang sebenarnya, yaitu bertemu, melihat kita. Manakala merasakan kelezatan itu lalu merasa hilang, merasa tajali jamal dan kamalnya Allah Ta'ala digerak dan diam pian. Apa yang diam pian senang, pian melihat senang. Sudah nampak bujur.
nampak kelihatan senang terus kada peduli lagi. Ibarat berjejak di bara api kada merasa lagi, ibarat dipotong orang tangan kada merasa lagi, nampak terus kebesarannya. Itulah namanya tonglah ma'rifat namanya kita. Bila sudah seperti itu asik pian. Ditempiling orang, dihina orang, santai aja pian di waktu panah itu dululah. Di waktu panah itu pian apapun disambut orang pian kada bisa sarik. Karena pian melihat kebesarannya di waktu itu. Nah setelah itu baru pian diturunkan lagi ke makam salikin. Setelah dibukakan makam wasilin tadi sudah cukuplah bahasanya oleh Allah Ta'ala, diberikan anugerah misalnya tajalli sebentar ya dikembalikan lagi ke makam salikin. Nah itu pian sudah masuk tuh tengah di makam mahabbah namanya kena. Karena pian sudah bisa merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Terus sajalah. Wah, kalau melihat sesuatu Nur Muhammad, iya sama. Berarti pian kan musahadahnya di Nur Muhammad. Nah, seperti inilah ayah isur lah. Orang musahadah itu yang cepat itu ada 3 macam. 1 melalui jalur Nur Muhammad, 2 melalui jalur Tauhid, dan 3 melalui jalur Pana Pesyeh namanya. Nah, kayak Pak Guru tuh keterangannya. Nah, keterangannya itu dilihat di YouTube ulun. Di YouTube-nya MT Nurul Mustafa ada nomornya itu 129. Lihat di YouTube-nya itu ulun menjelaskan Pana Pesyeh, pada Nur Muhammad dan Pana pada Pana pada Tauhid. Itu lihat di YouTube-nya biar panjang pian menjelaskannya tuh. Ulun kan bisa juga lagi menjelaskannya. Namun kada dia makanya. Makanya anak di YouTube itu. Karena lihat di YouTube itu pian. Enggih. Apakah judulnya pokoknya yang MT Nurul Mustafa Lamandau pian lihat di situ masalah itu ilmu musahadah. Masalah di musahadah di Nur Muhammad ataupun Pana pada Syekh, cara memanakannya tuh. Situ, lihat di situ. Orang mabuk amun bersalawat masih diterima. Salawat itu diterima terus dalam keadaan lupa ke apa terima ya. Bingung guru enak buhannya nih tak umpat ulun jua guru aja. Nampaknya tak umpat apa tuh sayang. Orang yang mabuk ya tapinya bersalawat diterimanya kada sadar. Berarti mulutnya itu diberikan Allah Ta'ala gerak untuk mengingat kepada Nabi. Berarti orang itu ada hati namanya masih. Ada nurnya masih di dalam hatinya kada terhijab. Jadi Bangka Belitung. Siapa yang panas, siapa memanakannya? Kita yang memanakan. Siapa yang sembahyang? Kita yang sembahyang. Nah, itu pian mengerti namanya jar ulun tadi itu baitullah lah. Pian harus mengerti jurun di makam syariat itu seperti apa. Nah, ulun memasukkan pian lah. Yang berpandir ini siapa? Ulun. Nang duduk ini siapa? Ulun. Yang sembahyang siapa? Ulun. Tapi ulun itu lillahi ta'ala. Artinya ulun memandang ini bukan ulun yang ulun pandang, tapi ulun memandang kepada kepanaan. Yang berpandir ini siapa? Nur Muhammad jadi ulun. Berarti ulun kadada. Siapa yang memanakan? Nur Muhammad itu sendiri yang memanakan dirinya terhadap Nur Muhammad. Kalau kita kadada, artinya pandangan syariat tetap pian lihat kenyataan daripada Nur Muhammad. Tapi pada hakikat pian pandang zahir dan batin ini bisa berduduk, bisa berzikir, bisa memanakan itu Nur Muhammad itu sendiri yang bisa memanakan. Kada mau terdua. Bisa lah terdua. Kada bisa. Baju pian tu ampun siapa? Ampun kawan ulun ya. Bolehlah pian mengakui, kada boleh. Karena nampak punya orang. Tetapi kalau pian memandang diri pian ini memandang diri pian, melihat baju tadi itu berian orang tuh, maka tajalli yang punya baju. Itulah namanya pana namanya. Seperti itu. Pakai aja dulu yang syariat. Kalau belum makam pana kada usah. Makanya jar ulun tadi pian kan kada memanakannya tuh kada mengerti arti memanakan. Arti memanakan itu di makam musyahadat tuh kada mengakui. Namanya di dalam kitab tauhid ada mumahdin namanya. Ada cuma tidak ada pada hakikatnya. Artinya memang kada ada. Nah disitulah kita belajar sifat namanya baitullah lah, meliputi artinya. Disitulah kita akan mengerti artinya meliputi. Arti sifat itu bertakluk namanya. Bertakluk. Jadi kalau kita melihat mobil udin, maka jahirlah udinnya.
Kada nampak yang di mobilnya. Seperti ulun melihat diri ulun. Seberata ani kepunyaaninya, maka ulun kada melihat diri ulun. Yang nampak itu punya dia aja atau nampak Nur Muhammad saja. Jadi kada ada diri kita yang nampak Nur Muhammad saja. Siapa yang memanakan itu? Ya Nur Muhammad sendiri yang manakan. Orang itu kada bisa panah dengan Nur Muhammad kecuali dia menyatakan dirinya zahir dan batin Nur Muhammad. Orang itu kada bisa panah pada sifat dan pada apal kecuali dia menghilangkan rasa mempunyai sifat dan apal dan zat itu. Disitulah namanya makam memanakan di makam musyahadah. Baitullah. Itu namanya kita masuk ke hakikat dulu. Namanya musyahadah. Nah, itu pian belajar di situ. Di situnya dulu, dibujuri di situnya dulu. Tapi orang tuh ngalih kadang-kadang. Kalau sudah kada belajar dari atas, ampun maaf lah, pasti dia mengaras. Karena kada bisa sampai ke makam wasil dan kada pernah belajar di masa memusahadahkan. Jadi kada mengerti arti musahadah itu panah itu seperti apa. Panah itu artinya kada ada akuan. Ada kita, cuma kita kada mengakui. Itu secara umumnya. Jadi kalau kayak pian tadilah di sinilah siapa yang memanakan itu dan siapa yang dipanakan. Nah, itu kan menunjukkan bahwasanya makam syariatnya belum sempurna lagi pian. Baitullah lah. Makam syariat itu maksudnya makam perjalanannya. Bukan syariat ada. Kita ini kan berzikir itu syariat namanya. Tetapi kalau kita pandang tidak ada berarti masuk kepada hakikat. Masuk kepada hakikat namanya. Seperti itu. Jadi kita mengerti siapa yang memanakan sebenarnya. Makanya ma'rifat itu tidak bisa didapat dengan musyahadah. Ma'rifat itu kada bisa didapat dengan riyadhah. Ma'rifat itu kada bisa didapat oleh pemberian guru. Dengan ilmu kada bisa. Kenapa? Karena ma'rifat itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri yang memberikannya. Bukan melalui talqin guru, bukan dengan belajar. Tetapi tanpa belajar dan tanpa guru, orang itu kada susah mencapai ma'rifat. Makanya belajar aja dulu di makam syariat. Yaitu belajar, musyahadah. Itu makam syariat semuanya. Makam hakikat yaitu ketika mengamalkannya. Ma'rifat itu pemberian Allah Ta'ala. Itu di luar ranahnya. Nah, orang berzikir bisa aja kada lezat. Itu berarti kada diberikan ma'rifat kelezatan. Nah itu disitulah kita baru nanti kalau panjang pak ulun mengisahkan baitullah kada tuntung ulun semalaman ingin mengisahkannya itu. Pian kalau sudah di makam salik ini panjang ceritanya, panjang kisahnya bagaimana kita memanakan diri kita, menghilangkan diri kita di makam musyahadah tadi. Apalagi ini masalah musyahadah nur misalnya. Wah itu musyahadah nur itu kita harus memesrakan. Waktu menceritakan kita memesrakan dengan nur tadi. Supaya kita kada timbul nafsu yang menceritakan ini. Timbul tidak merasa kita mempunyai ilmu. Kita menceritakan ini. Merasakan kita bahwasanya lebih tinggi ilmu kita dari orang lain. Kenapa? Karena yang tajali itu Nur Muhammad itu sendiri. Nur Muhammad itulah yang mau bercerita. Nur Muhammad itulah yang mau keluar. Dia mengungkapkan rahasianya. Makanya kalau berbicara masalah Nur Muhammad. Kalau hendak sampai kepada hakikat, rasa makan pian Nur Muhammad di dalam diri pian, di luar diri pian, di gerak pian, di diam pian, rasakan semuanya Nur Muhammad meliputi akan pian. Maka pian akan timbul sendirinya sir daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah yang membuka rahasia pian. Membuka rahasia daripada Nur Muhammad itu. Arabtu nuran Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam binurih dengan nurnya juga. Kada ada yang lain. Nurnya itulah yang membuka rahasianya tadi. Nah, jangan pian lagi berpatukan dengan kata-kata. Jangan lagi pian merasa mempunyai ilmu. Karena ilmu itu lenyap. Gerak pian lenyap. Sifat pian lenyap. Tenggelam di dalam kebesaran Nur Muhammad tadi. Makanya kalau kita membicarakan Nur Muhammad itu rasakan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dari luar sampai ke dalam. Dari yang paling halus yang kita lihat. Yang kita gerakkan. Rasakan semuanya itu Nur Muhammad. Rasakan. Kada perlu lagi pian mendengarkan. Tapi perlunya pian memesrakan. Memesrakan. Meyakinkan. Menyatakan. Itu sudah. Nanti akan terbuka Nur Muhammadnya itu. Apa yang terjadi pada seseorang jika naik turun atau keluar masuk napasnya
memaksa lisan mengucap Allah kada apa turuti je. Itu apabila orang berzikir hu Allah atau Allah. Nanti dia terbiasa lalu dia dipaksa oleh lisannya mengucap Allah. Itu namanya warid, turuti je itu. Itulah jar ulun tadi, setelah musahadah itu orang akan mendapatkan warid namanya. Mendapatkan warid yaitu zikirnya kada lagi menuruti gurunya, tetapi dia sesuai dengan irsyad yang diberikan Allah Ta'ala, khatar yang diberikan di dalam hatinya. Yang khatar itu merasa lezat datangnya, dia harus keluar surangnya di mulut kita. Itulah namanya warid yang sebenarnya tadi. Rahmat sebenarnya. Nur Muhammad itu apa aja? Kenyataan daripada nurullah, kenyataan daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala, itu Nur Muhammad. Kalau kita bahasakan rahmat, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Rahmatnya Allah Taala. Alam ini kan diciptakan dengan rahmatnya Allah Taala. Kalau bahasanya boleh dikatakan dengan nur tadi itu. Boleh aja apa. Pokoknya itu rahmat Allah Taala bahasanya tadi. Bahasanya rahmat, Pak, kalau bahasanya. Kalau bahasa anunya Nur Muhammad. Seperti itulah. Kalau bahasa kita kan nur, karena nur itu adalah apa namanya, terang, jadinya terbuka namanya dengan nur tadi. Ntar dulu lah. Ntar dulu lah. Nah, sejam dah nah. Aduh, kena dulu lah. Sama kadalah lain lah. Waduh, apanya lain lah. Ntar dulu lah. Dua objek yang bentuknya sama. Oh ya, oke. Ayo cepat sayang. Benar dah. Enggak. Maaf lah. Bau dua tadi nas. Enggak bau dulu. Kada mau guring bujur tuh biar amunnya mesra, amunnya kada mesra, amun kada paham sakit pinggang. Jar guru ulun amunnya kada paham sakit pinggang. Amunnya kada paham kisah masalah ilmu hakikatnya orang sakit pinggang.
Hmm. No, siapa memadahkan bebanda? Bebanda itu siapa memadahkan Baitullah? Nggih. Mempanahkan itu tiada tindakan Allah Ta'ala. Maka ulun jelaskan tadi sudah. Ulun jelaskan ma'rifat itu juru ulun kadada orang itu bisa mencapai ma'rifat lewat buku, lewat apakah? Kecuali ma'rifat itu pemberian Allah Ta'ala. Kita itu menyatakan tidak ada yang ada Nur Muhammad saja. Nur Muhammad itu dinyatakan di mana? Di keyakinan kita, di dalam hati kita. Adalah bentuknya kadada. Cuma kenyataan daripada Nur Muhammad itu ada. Siapa kita? Kita ini kada bisa panah terhadap Nur Muhammad kalau kita merasa ada. Makanya dinyatakan Nur Muhammad itu zahir dan batin kita. Bilanya dinyatakan zahir dan batin kita berarti kita kadada sayang ai. Itulah lah. Amun kita kadaka itu kada bisa kita panah pada Nur Muhammad, ketemu dengan Nur Muhammadnya. Apabila pian merasa ada lagi selain daripada diri pian itu zahir dan batin itu ada tertinggal walaupun secuit akuan selain daripada Nur Muhammad. Tarus jangan di pian ini kada kawa ulun karena ulun tahu ada makam pian. Makam di huruf itu pian masih pian itu apa namanya? Kada kawa dipadahi. Itu aja. Kada mengerti. Nah kayak ini Baitullah lah. Pian itu kan memakai anu pian. Mengarasi pendapat pian. Mengarasi pendapat pian. Sehingga apa yang ulun jelaskan tuh kada masuk. Itu bukti bahwasanya kita itu kada menerima kayak itu tuh kepanaan. Kepanaan tuh seperti itu Baitullah lah. Kalau kita itu masih mengarasi aku ada. Itu kada bisa kita panah terhadap Nur Muhammad tadi itu. Nah sama dengan pian inilah ulun padahkan Nur Muhammad itu kada ada bedanya juga. Kada ada bandanya aja pian. Bujur. Itu kada ada bandanya. Kada ada lagi istilah mempanahkan. Berarti pian kada berjalan di jalan musyahadah dulu. Mempanahkan itu tindakan Allah Ta'ala. Nah disitulah ulun sambatakan panah tadi itu. Disitulah yang ulun padahkan ya kita tuh memanahkan. Arti memanahkan itu artinya kita kada merasa kita memanahkan. Disitulah jurung itu makam hakikat namanya. Di makam hakikat namanya makam musyahadah. Bukan kita memandang diri kita kada. Yang kita pandang ujar ulun tadi adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah yang bisa memanahkan akan dirinya. Kita tuh masuk dulu ke makam hakikat. Jangan makam syariat ditimbulkan langsung pandirakan makam ma'rifatnya. Ndak. Lalui dulu makam salikinnya. Orang itu kada bisa mencapai ma'rifat kecuali melalui makam musyahadah dulu. Makam musyahadah itu artinya menyaksikan dulu. Aku saksiakan dulu ikam. Di mana di diri kita, di gerak kita, di diam kita, sebeli seluruh batang tubuh kita, kita saksiakan dulu Nur Muhammad itu. Hanya kita nyatakan. Setelah kita nyatakan lalu kita mesrakan. Setelah kita mesrakan baru kita yakinakan. Nah meyakinakannya itu dengan apa? Nah itu dengan gerak diam kita. Supaya dia mesra dengan gerak dan diam kita. Kita menyatakan. Di waktu kita meyakinakan. Di waktu kita memasrahkan. Dengan apa? Dengan gerak dan diam kita. Gerak kita gerakan badan kita. Kita ucapkan boleh. Sallallahu alaihi Muhammad boleh. Kada apa-apa. Kalau mesranya dengan Nur Muhammad tadi itu. Walhasil kayak itu dah. Ini. Kada bersyariatan lagi kayak apa guru? Kada bersyariatan lagi tuh boleh aja syaratnya. Asal gila. Kada apa-apa. Amun gigilaan kada boleh. Amun gila sama sekali boleh. Jajab sama sekali boleh. Kada bersyariatan. Amun kada bersyariatan pandiri hakikat di warung bahutang. Isuk masadih kalau kada dapat duit. Itu kada ma'rifat namanya itu ngarannya lah sih. Orang ma'rifat itu sedetik, 2 detik kada mikirkannya. Apalagi isuk. Orang ma'rifat itu senantiasa tajali kekayaan Allah Ta'ala. Makanya samaratul ma'rifat al-imtina'u anil khalqi. Namanya. Artinya orang yang ma'rifat itu ifah sifatnya. Berpelihara daripada meminta daripada makhluk. Siapa itu makhluk? Masih Allah. Selain daripada Allah Ta'ala. Termasuk dirinya. Dirinya kada wani berharap esok. Itu orang ma'rifat itu.
Orang yang benar ma'rifat itu dirinya seorangnya kada meminta dengan dirinya. Aku nih hendak isuk ini kada. Tetapi orang ma'rifat itu apa yang diperbuat Allah Ta'ala terhadap dirinya isuk. Nyatakan dua kata-kata inilah. Orang yang sudah mencapai ma'rifat itu kada memikirkan isuk apa yang diperbuatnya. Tetapi 1 detik, 2 detik yang akan datang ini apa yang diperbuat Allah Ta'ala terhadap dirinya. Itu benar-benar panah tenggelam terhadap nur tadi itu. Benar-benar dia itu namanya bakabillah makamnya. Panapilah. Itu baru ini pandir panapilah bakabillah. Misalnya orang yang tadi mengangkat bersariatan lagi kada bersembahyangan. Bila parut lapar mencari. Kada ada bebaras sedih. Kada berduit sedih. Itu kada panapilah. Itu namanya panapi baras masih. Panapi nafsi masih. Kada panapilah masih. Karena apa? Jadi disebutkan panapi nafsi. Memikirkan dirinya masih. Memikirkan dirinya. Ingatakan di makam panapilah ma'rifatullah itulah humul busra fid dunya wal akhirah. Nampak terus kenyataan Allah Ta'ala, makanya bahagia terus. Kada ada sedihnya. Makamnya tajrid, rezekinya dan itu qadirunnya sudah yakin. Allah Ta'ala tu yarjuku mayyasada. Yakinnya la yasukur rizqa illa biiznillah. Kada bisanya aku nih mendapatkan rezeki kayak apa aja kecuali izinnya Allah Ta'ala. Jadinya panah aja di situ. Yakin. Karena orang yang sudah panah tuh seluruh sifat Allah Ta'ala tuh dia yakin. Kenapa jadi yakin? Karena makamnya ainul yakin. Kenapa jadi ainul yakin? Karena sudah merasakan kebesaran sifat itu dengan inya. Waktu dia terbuka futuhat tadi itu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Supaya cepat hafal Al-Quran, bersiwak. Yang kedua, mutala' membacanya di malam hari dan ketika hendak guring. Yang ketiga, rancaki puasa. Nah itu kalau hafal Al-Quran itu orang banyak puasa. Orang puasa itu kan satu kali dipikirkannya, makan. Kali dipikirkannya. Membaca Quran ya terus. Jadi kalau orang itu masih di tahapan belajar, itulah banyak puasa. Banyak baca salawat. Nah itu. Siapa memadahkan bebanda? Yang memadahkan bebanda itu siapa? Pian ja kalau yang memadahkan bebanda. Ulun adalah batu ucap bebanda. Ulun menyatakan kenyataan. Kenyataannya. Kenyataan itu kan bukan inya berarti. Adalah ulun menyatakan Nur Muhammad itu bebanda. Dia ulun nyatakan. Dia ulun nyatakan Nur Muhammad bebanda. Nah, tapi kenyataannya muntung ulun bergerak atas bawah. Itu kenyataan Nur Muhammad. Bibir ulun bergerak ke atas bawah, tangan ulun bergerak ke atas ke bawah. Itu kenyataan Nur Muhammad. Siapa menyatakan Nur Muhammad bebenda? Kada dia ulun menyatakan bejenda. Kenyataan sayangai. Aba guru kita bepajam, tapi kada kawa guring inggih. Hati bepandir terus, terasa rahasia Allah Ta'ala itu kayak penggih. Bila pian itu hatinya di dalam musahadah tadi dalam kita musahadah dalam berbaring ka berjalan ujar ulun tadi itu. Apabila ada bepandir terus di dalam hati tapi lejat pian merasakan selalu tajali dia di waktu pandir, itulah namanya sir namanya. Tapi kalau belum panah itu namanya irsyad turuti yang dibepandir dalam hatinya tuh. Nanti kita kada tahan, Maria Mai kada tahan kita, kena kada tahan. Karena apabila kita di waktu musahadah, misalnya di waktu baring kita mengucap hu Allah, nanti dada kita ini, jantung kita ini berbunyi hu Allah, bunyinya. Begitu juga napas tadi bunyinya nanti hu Allah. Nanti detak jantung kita ini berbunyi Allah. Itu terasa nanti. Dup ya, lebih keras dia bunyinya. Lebih keras. Apabila itu mesra, nanti mesra seluruh tubuh. Maka pian panah dengan bunyi detak jantung pian itu. Lalu dapat kelejatan nanti itu lejat ya. Serasa hadir. Nah berarti pian sudah dimasukkan kepada makam syahadah. Di dalam musahadah tadi. Musahadah itu artinya menyaksikan. Lalu diberikan kelejatan rasa dekat. Itu di makam syahadah namanya. Nah setelah di makam syahadah itu pian merasa nyaman. Pian luar biasa. Sedap pian. Rasa nyaman pian. Rasa nyaman, rasa dekat, rasa hadir. Nah itu pian berarti masuk di makam syahadah tuh.
diberikan Allah Ta'ala setelah terjali. Pian menggerakkan diri pian terasa nampak sudah. Pian bergerak sedikit rasa nampak. Pian menjentikan tangan pian terasa nyaring bunyinya. Terasa nampak kebesarannya. Itu mariamlah. Dan hati pian itu terbuka terus sirnya. Berpandir terus inya. Itulah namanya sudah mencapai kepada hendak terbuka dan putuhatnya tuh. Pian turuti yang berpandir dalam hatinya tuh. Mariamlah. Turuti. Itu pian kan sudah di makam syahadah itu. Makam syahadah turuti itu namanya warid namanya. Kalau nya kadang bertahan ya di pandirannya tuh dengarkan ya terus. Yang dia menyatakan pandirnya tuh kada mahayal. Lain berpandir hati ulun guru yang mahayal pasar ada lagi. Tidak ada itu. Kalau di makam itu tidak ada lagi pandirannya. Dia cuma menampakkan kebesaran kesempurnaannya saja. Hingga waktu dia berpandir dalam hati itu cuma dia menampakkan kesempurnaan. Nah kalau bila sebelum panah itu namanya irsyad namanya. Tetapi kalau sudah panah itulah laduni namanya. Sir daripada Allah Ta'ala yang membuka rahasia daripada musyahadah kita tadi. Mariamlah seperti itu. Itulah yang membuka daripada musyahadah kita tadi itu. Kena turuti aja harus itu. Itu namanya warid. Laulal warid makana wirid. Orang kalau sudah di atas daripada musyahadah itu dia tidak akan berwiritan. Tidak akan mengucapkan sesuatu. Tidak akan mengatakan sesuatu. Kecuali itu datang warid daripada Allah Ta'ala. Nah ini ada berzikir. Sama dengan orang nanti di makamnya sesudah panah. Sesudah di makam bakabilah sesudah panah. Makanya orang yang alim, yang rabbani itu pian lihat jarangnya berzikir. Lihat aja, jarangnya berzikir. Karena dia sudah di makam panapilah itu jarangnya berzikir. Tetapi kalau nya sekali hendak berzikir benar. Sekalinya hendak keluar benar. Sekali dia hendak berhaluat benar. Karena dia menunggu warid saja, perintah saja. Kalau tidak ada dipancingnya dengan musyahadah lagi. Padahal dia itu sudah musyahadah kalau orang sudah di makam panah, lalu dia di makam sesudah panah tadi, itu dia mendapatkan makam mahabbah. Orang itu senantiasa musyahadah sudah. Dia itu nanti berwiritan itu kan kembali kepada makam salikin. Orang salikin kan dapat warid dulu, kena nyarinya berwiritan. Nah orang yang sudah panah dikembalikan kepada makam salikin, dia itu senantiasa musyahadah. Musyahadah terus karena dia sudah di makam mahabbah. Di makam mahabbah tajali terus kebesaran sifat Allah Ta'ala. Di situ. Nanti datang waridnya. Lalu hendak ini. Hendak wiritan ini. Kalau yang wajib ada pernahnya meninggalkan. Cuma wiritan yang lain tuh bisa bertambahnya. Makanya kadang-kadang orang tuh hendak berkhaluat. Ya. Sudah itu hendak berdiam. Ya jarang. Maka sidin tuh wali jarang beramalia. Karena napas sidin tuh jadi amalia. Gerak sidin tuh jadi amalia sudah. Nah sidin tuh sudah masuk kepada namanya zikir jad namanya. Nah, apa yang dilihatnya bukan jadinya aja, jad seluruh alam ini sudah tajalli. Kan kita berzikir itu yang utama adalah melihat orang yang dizikiri. Kenyataan sifatnya, apalnya tadi kesempurnaannya itu. Jadi kalau orang sudah mencapai makam ma'rifatullah, jangan ada perlu beramaliyah banyak. Yang wajib dikerjakannya kalau dia diberikan seperti itu. Tapi adalah orang yang banyak, beramaliyah banyak ada. Nah disitulah nanti pian mengetahuinya itu di mana? Di ketika sampian terbuka futuhat, disitulah pian itu diberikan melihat kebesaran Allah Ta'ala atau merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Disitulah pian akan tahu makam pian. Apakah pian itu fakir makamnya? Apakah pian itu fakir dengan kayanya Allah Ta'ala? Nah kalau kada sampai ke makam ini, kada tahu pian makam pian itu apakah fakir melihat kebesaran Allah Ta'ala atau pian diberikan Allah Ta'ala rasa fakir karena nampaknya melihat kekayaan Allah Ta'ala. Disitulah pian nanti bawiritan kada bawiritan. Dalam artian pian itu ada orang yang wali yang rajin beribadah. Karena dia melihat kebesaran sifat Allah Ta'ala. Hendak terus mengabdi dengan Allah Ta'ala. Rajinnya beribadah. Karena dengan beribadah itu dia serasa kada lepas bermesraan terus dengan Allah Ta'ala. Ada juga cukup dia memandang aja. Memandang kebesaran Allah Ta'ala aja. Dia itu. Ibadahnya itu aja. Memandang tuh. Sama aja dengan yang beribadah tadi. Sama dia dalam tenggelam dalam kepakiran memandang kebesaran Allah Ta'ala. Nilainya besar juga ibadahnya. Toh dosa itu sudah di makam wasil namanya. Ada itu. Kalau kada merasakan kada tahu. Makanya pian bisa lah melihat wali itu nang dalam pakir jadinya. Wali kada mau berdoa ada.
Wali itu kadang mau berdoanya, kadang pun berdoa. Karena dia merasa kepakiran dirinya tuh nampak. Dan sifat ilmu Allah Ta'ala itu meliputi. Makanya dia bisa melihat kepakiran dirinya dengan ilmu Allah Ta'ala. Karena dia senantiasa tenggelam di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Ada kita nih, ada berdoa di makam syariat ini sumbung. Ngarannya. Sumbung kita kalau ada berdoa di makam syariat. Allah Ta'ala menyuruh berdoa. Nah, makanya jarulun tadi mau orang sudah di makam itu nya kada berdoa kecuali izin Allah Ta'ala. Warid Allah Ta'ala menyuruh berdoa, disitulah dia mustajabah doanya. Artinya dia benar-benar tenggelam bergerak berdiamnya berdoanya itu memang dawarid dari Allah Ta'ala. Dikehendaki oleh Allah Ta'ala barunya berdoa. Kalau kada. Karena makamnya di Bakabilah Panapilah. Kalau kita ini di makam syariat itu berdoa aja terus pian. Sama dengan makam wali tadi sama. Di mana samanya? Berdoa itu menunjukkan sifat kehambaan kita. Orang yang wali itu sifat kehambaannya timbul. Orang ma'rifat itu. Orang ma'rifat itu sifat kehambaannya timbul. Di makam syariat bang, sifat kehambaannya kayak apa? Berdoa, sembahyang, mengerjakan perintahnya itu sifat kehambaannya. Makanya orang wali itu, orang itu pasti berbuat taatnya luar biasa. Di samping batinnya itu benang sifat kehambaan, zahirnya pulang. Di riyadahinya, di mujahadahinya, kayak apanya supaya taat terus. Karena dengan itulah senantiasa tajali sifat kehambaannya. Dan tajalilah sifat rububiyah Allah Ta'ala dengan inya. Itu lakonnya han. Ya nih. Maaf ya ulun ini tengah malam. Masya Allah. Kayak apa lagi ulun mengisahkannya. Habis kisahnya deh. Masya Allah. Andi apa kabar pian Andi? Masya Allah. Mariam. Ada Maria Menah sakit anak tenggorokan abad. Ulun batakun naik akan ulun guru ilmi ka. Aya anta baca ngaran pian ulun naik akan. Tapi batakun jangan berkisah lah. Jangan berkisah. Dia naik tuh jangan berkisah macam-macam, jangan. Karena kelejatan kita hilang. Assalamualaikum. 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 Guring orangnya. Ini. Oh ya, merasa malu. Ini, Masya Allah. Apalagi minta rezeki basupan benar. Ini. Karena melihat Allah, Masya Allah. Ini. Jadi orang itulah, Maryam ini kita ini kan diberikan makam itu. Setelah kita itu fana itu. Setelah kita wasil itu. Seperti pian ini kan merasa diliputi terus itu berarti oleh ilmu Allah Ta'ala. Inya pian jangan ke panah itu nanti bisa satu-satu sifat itu panah dengan kita. Makanya orang itu kadang di sifat jabarnya Allah Ta'ala. Melihat kita kebesaran Allah Ta'ala. Makanya kalau seperti Maryam ini kan merasa diliputi sifat ilmu namanya. Jadi orang itu kalau di sifat ilmu itu malu dia meminta malu. Karena melihat dengan ilmu itu dia yakin deh. Allah Ta'ala ini nang tahu aja belum kita meminta Allah Ta'ala ini tahu deh. Supan kita kadang-kadang kayak itu. Ya makanya jerulun tadi di makam kita itu seperti itu kalau sudah wasil itu ada diberikan melihat sifatnya Allah Ta'ala sehingga kita misalnya sifat ilmunya diberikan Allah Ta'ala merasa meliputi diri kita. Kadang kita ingat diri kita ini dosa benar melihat diri kita. Kadang-kadang kita tuh dinampakkan bahwasanya Allah Ta'ala tuh kadang meminta gin kita diberi Allah Ta'ala. Yang ada nih jin supan kita menggunakannya seperti itu. Itu di makamnya nanti sesudah dapat wasil seperti itu atau di dalam keadaan panah. Makanya kipian bila kalpian guring tuh dalam memanahkan diri itu bisa kata guring. Kata guring kenapa? Karena bisa diberikan Allah Ta'ala rasa khauf nanti. Rasa takutan pian ini. Rasa takutan mati atau apa pokoknya diberikan lah seperti itu rasa takut. Ada juga misalnya waktu barabah itu pian rasa senang ya kada ingat mati. Hendak mati malah bahasanya karena merasa dekat benar dengan Allah Ta'ala.
Seperti itu makam musyahadah namanya. Musyahadah lalu diberikan Allah Ta'ala terbuka sedikit daripada sifat Allah Ta'ala. Mujur tuh amun sudah panah ada lagi pintaan. Sesudah panah tadi yang kayak Maryam tadi itu tetap baka sifat ilmunya terhadap sidin. Karena ulun raditu billahi rabba, iya makamnya kan makam ikhlas sudah. Makam ikhlas. Seperti itu Maryam. Bila sudah dibukakan tuh Maryam kayak itu. Sudah dibukakan tuh seperti itu. Kadang berlarut-larut yang kita itu supan kadang. Meminta supan. Tapi apa yang tergelitik di hati kita kabul. Supan meminta karena kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala tuh sudah sifat ilmunya tadi. Itu jadi kita jadi terjadi karamat tadi itu. Orang itu bila di dalam kepanaan tuh lah kabul doa. Lu minta maaf bang lah memandirkan dengan pian. Apa yang tergelitik di dalam hati kita walaupun dalam keadaan tidak panah, dalam artian di makam musyahadah aja. Maksudnya di makam la haula wala quwata illa billah. Ulun nih ya Allah kada ada juga daya upaya. Semua yang pada ulun nih ampun pian aja seberataan. Mana kira itu tenggelam di dalam paling habis menyatakan sifat kehambaan di dalam berdoa itu, maka itu disitulah kabul. Namanya makam ikhlas, makam bersih hati kita, benar-benar kita kada nampak diri kita di waktu kita berdoa. Makanya berdoa itu ada 3 yaitu menampakkan sifat rububiyah Allah Ta'ala, ketuhanan Allah Ta'ala. Yang kedua menampakkan sifat ubudiyah, kehambaan seorang hamba. Yang ketiga adalah bentuk ketaatan seorang hamba yang lemah tadi, itu berdoa tadi itu. Itu. Bila 3 macam ini dipenuhi di dalam hati zahir dan batin, itu doa itu kabul terus. Kenapa? Karena di waktu berdoa itu dia di makam musyahadah namanya. Benar-benar berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dirinya itu hilang di dalam kekuasaan Allah Taala. Di situnya berdoa kabul. Makanya orang yang di makam musyahadah ini ampun maaf lah pian di makam salikin tuh. Itu keistimewaan orang di makam salikin tuh tahu lah pian. Bila bergeritik di dalam hati kabul. Itulah namanya diberikan Allah Ta'ala ma'unah di waktu menjalani salikin. Kadang diberikan karamat oleh Allah Ta'ala. Inya kadada besi apa-apa, cukupnya berdiam. Maka ada yang diinginkannya itu. Kenapa? Karena dia senantiasa musyahadah dengan ampunnya. Ulun ini parak pian kada paham, pian bahasanya itu kan. Dalam berdiamnya itu. Ulun ini kadada na besi duit, kada paham, pian bahasanya itu. Maka pian ini mengetahui keadaan ulun. Ulun ini di dalam ilmu pian. Ulun ini seberataan diri ulun ini kan ulun serahkan on pian. Dan pian itu mengetahui keadaan batin ulun ini. Seperti apa batin ulun ini. Maka di seketika itu kabul. Insyaallah. Itu makamnya musyahadah. Namanya lah di makam. Ini ada yang orang yang paham. Kasubang habang. Ini saya berkritik kabul. Itulah namanya ma'unah di dalam makam salikin. Diberikan karamat. Diberikan keistimewaan. Di samping itu juga diberikan ujian yang banyak. Wallahu alam lah. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan yang ulun sampaikan ini insya Allah mudah-mudahan mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf, minta ridha pian seberataan. Mudah-mudahan ulun senantiasa istiqamah insya Allah diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita seberataan cepat dibukakan futuhat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ujiannya, jam ada banyak ujiannya kayak apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.